Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeng Pratiwi dengan NIM C0D02212. Di sini saya dari kelas G perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul materi konsep penghasilan dalam akuntansi. Selanjutnya, pengertian penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah apapun termasuk penggantian atau ketidakseimbangan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau ketidakseimbangan dalam bentuk lainnya. Selanjutnya, pengkelompokan dalam penghasilan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, penghasilan dari praktik dokter, akuntansi, pengacara, dan lain-lain. Ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha dan lainnya. Dan yang keempat, penghasilan lain-lain seperti peminjaman, utang hadiah, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu adalah tarif pajak dan aturan khusus dalam penerapan wajib pajak badan. Besarnya tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut untuk tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi rendah 25%. Perubahan tarif tersebut akan diberlakukan secara nasional mulai per 1 Januari dan diumumkan selambat-lambatnya atau 1 bulan sebelum tarif itu berlaku efektif. Pemerintah mengemukakan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan acuan besaran tarif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf B. Terdapat unsur kekhususan yang diatur dalam pasal 17 ayat 2B yang menyatakan wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang saham yang disetor tersebut ditempatkan bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan pasal 17 ayat 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu perhitungan penghasilan kena pajak. Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah penghasilan kena pajak PHKP. Tetap berlandasan atau bersumber pada laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal positif atau negatif dapat memperoleh penghasilan itu setelah koreksi. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, dalam mendapatkan penghasilan kena pajak harus terlebih dahulu penghasilan itu. Setelah koreksi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak terutang sama dengan tarif penghasilan kena pajak. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.